Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai non-current liabilities dan bonds payable. Non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kewajiban ini biasanya digunakan perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan jangka panjang guna mendukung kegiatan operasional maupun ekspansi usaha perusahaan. Beberapa contoh non-current liabilities yaitu bonds payable, long-term notes payable, mortgage payable, dan lease liabilities. Salah satu bentuk kewajiban jangka panjang yang paling sering digunakan perusahaan adalah bonds payable atau obligasi. Bonds payable merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan kepada investor. Melalui penerbitan obligasi, perusahaan memperoleh dana dari masyarakat atau investor, sedangkan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Perusahaan biasanya menerbitkan obligasi karena membutuhkan dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dipenuhi hanya dari satu pihak pemberi pinjaman. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai ekspansi perusahaan, pembangunan fasilitas baru, maupun menambah modal operasional jangka panjang. Selanjutnya yaitu mengenai type of bonds atau jenis-jenis obligasi. Obligasi memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan jaminan, waktu jatuh tempo, maupun hak tertentu yang dimiliki perusahaan dan investor. Yang pertama yaitu secured bonds dan unsecured bonds. Secured bonds merupakan obligasi yang dijamin dengan aset tertentu milik perusahaan sehingga memberikan perlindungan lebih kepada investor. Sedangkan unsecured bonds tidak memiliki jaminan khusus sehingga risikonya relatif lebih tinggi. Kemudian terdapat term bonds dan serial bonds. Term bonds memiliki satu tanggal jatuh tempo untuk seluruh obligasi, sedangkan serial bonds dilunasi secara bertahap sesuai jadwal tertentu. Selanjutnya ada callable bonds. Obligasi ini memberikan hak kepada perusahaan untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo apabila kondisi perusahaan dianggap menguntungkan. Lalu ada convertible bonds, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan dalam periode tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat deep discount bonds, yaitu obligasi yang dijual jauh di bawah nilai nominal dan biasanya tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala. Terakhir yaitu registered bonds dan bearer bonds. Registered bonds menyantumkan nama pemilik obligasi secara resmi, sedangkan bearer bonds dapat dipindah tangankan hanya melalui penyerahan sertifikat obligasi. Nah, selanjutnya yaitu issuing bonds atau proses penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi dilakukan melalui perjanjian resmi yang disebut bond indenture. Perjanjian ini berisi informasi penting seperti nilai nominal obligasi, tingkat bunga, jadwal pembayaran bunga, dan tanggal jatuh tempo obligasi. Dalam proses penerbitannya, perusahaan biasanya bekerja sama dengan underwriter atau investment bank untuk membantu menjual obligasi kepada investor. Proses penerbitan obligasi dimulai dari perusahaan menentukan kebutuhan dana yang diperlukan. Setelah itu, perusahaan menentukan nilai nominal obligasi, tingkat bunga, dan jangka waktu obligasi. Selanjutnya, perusahaan memperoleh persetujuan dari regulator sebelum obligasi ditawarkan kepada investor. Terdapat beberapa metode penjualan obligasi yaitu firm underwriting, best effort underwriting, dan private placement. Melalui penerbitan obligasi, perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang untuk mendukung perkembangan usaha, sedangkan investor memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga dari investasi obligasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang valuation and accounting for bonds payable. Konsep penilaian obligasi. Nilai obligasi di pasar dinilai berdasarkan present value atau nilai dini dari arus kas masa depannya. Arus kas tersebut terdiri dari dua unsur. Yang pertama pembayaran pokok atau prinsipal saat jatuh tempo. Yang kedua ada pembayaran bunga berkala atau interest payment selama masa obligasi. Faktor penentu harga jual obligasi adalah perbandingan antara suku bunga nominal dengan suku bunga pasar. Effective interest method atau metode bunga efektif.
adalah metode yang diwajibkan oleh IFRS untuk melakukan amortisasi terhadap diskon atau premium obligasi. Metode ini menghasilkan tingkat bunga yang konstan pada setiap periode akuntansi berdasarkan nilai tercatat obligasi. Rumus utama perhitungan periode yaitu beban bunga sama dengan nilai tercatat awal dikali suku bunga pasar efektif. Dengan bunga yang dibayarkan, cara menghitungnya nilai nominal obligasi dikali suku bunga nominal, dan jumlah amortisasi adalah selisih antara beban bunga dengan kas bunga yang dibayarkan. Pola perubahan nilai buku dan jurnal amortisasi. Dampak amortisasi terhadap laporan keuangan pada obligasi diskon. Amortisasi akan menambah nilai tercatat secara bertahap hingga menyentuh nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Pada obligasi premium, amortisasi akan mengurangi nilai tercatat secara bertahap hingga menyentuh nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Format jurnal amortisasi umum. Jika kondisi aplikasi diskon, di debit ada interest expense dan di kredit ada bonds payable dan cash. Jika kondisi obligasi premium, maka di debit interest expense, di debit bonds payable, di kredit cash. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai long-term notes payable. Nah, seperti halnya obligasi, wesel dinilai sebesar nilai sekarang atau juga disebut sebagai present value dari arus kas masa depan untuk bunga dan pokoknya. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premium selama masa hidup wesel tersebut, sama seperti mereka mengamortisasi diskon atau premium pada obligasi. Nah, di sini yang pertama kita membahas wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Nilai sekarang dari wesel dan nilai nominalnya sama, yaitu sebesar 10.000 euro. Scandinavian Imports tidak akan mengakui adanya premium maupun diskon. Perusahaan mencatat penerbitan wesel tersebut sebagai berikut, yaitu cash berada di debit sebesar 10.000 euro dan notes payable berada di kredit sebesar 10.000 euro. Baik, masih membahas mengenai long term notes payable. Di sini kita akan membahas wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal ini terdapat dua jenis. Yang pertama, wesel tanpa bunga dan wesel berbunga. Nah, yang pertama ini, wesel tanpa bunga, itu jika suatu perusahaan menerbitkan wesel tanpa bunga semata-mata untuk mendapatkan uang tunai, maka perusahaan mengukur nilai sekarang atau present value wesel tersebut berdasarkan kas yang diterima. Suku bunga implisitnya adalah suku bunga yang menyamakan kas yang diterima saat ini dengan jumlah yang harus dibayarkan di masa depan. Nah, wesel berbunga. Mary CO menerbitkan wesel berbunga jangka waktu 3 tahun senilai 10.000 euro secara tunai kepada Morgan Group dengan bunga ditetapkan sebesar 10%. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 12%. Dalam kasus ini, karena suku bunga efektif sebesar 12% lebih besar daripada suku bunga ditetapkan, yakni senilai 10%, nilai sekarang dari wesel tersebut lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya, wesel tersebut dipertukarkan pada nilai diskon. Mary CEO mencatat penerbitan wesel sebagai berikut, yaitu cash sebesar 9.520 euro berada di debit dan notes payable sebesar 9.520 euro di kredit. Baik, selanjutnya yaitu situasi khusus utang wesel. Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Terkadang perusahaan menerima properti, barang, atau jasa dengan menukarkannya dengan utang wesel. Ketika instrumen utang ditukarkan dalam transaksi yang wajar, suku bunga yang tertera dianggap wajar, kecuali jika yang pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau yang kedua, suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal, atau yang ketiga, nilai nominal atau face amount dari instrumen utang tersebut berbeda secara material.
dengan harga penjualan tunai saat ini untuk barang sejenis atau berbeda dari nilai wajar instrumen utang tersebut saat ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan mengukur nilai sekarang atau present value dari instrumen utang tersebut berdasarkan nilai wajar properti, barang, atau jasa yang diserahkan atau diterima, atau sebesar jumlah yang mendekati nilai wajar vessel tersebut. Nah, di sini masih membahas materi mengenai situasi khusus utang vessel. Di sini terdapat poin pemilihan suku bunga. Dalam transaksi vessel, suku bunga efektif atau suku bunga pasar biasanya dapat terlihat atau ditentukan dari faktor lain, seperti nilai wajar dari apa yang diserahkan atau diterima. Namun, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika vessel tersebut tidak memiliki pasar yang siap menampungnya, maka menentukan nilai sekarang atau present value vessel akan menjadi lebih sulit. Dalam situasi ini, perusahaan harus mengestimasi suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang tertera. Proses estimasi ini disebut imputasi, dan suku bunga yang dihasilkan tersebut suku bunga kalkulasi atau imputasi. Suku bunga untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit yang sama akan memengaruhi pemilihan suku bunga ini. Faktor lain seperti kontrak pembatasan, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga pinjaman utama yang berlaku juga ikut berperan. Baik, pada slide ini merupakan pembahasan terakhir mengenai long-term notes payable, yaitu utang wesel hipotek. Bentuk umum dari utang wesel jangka panjang adalah utang wesel hipotek. Utang wesel hipotek ini adalah surat promis atau janji utang yang dijamin dengan suatu dokumen bernama hipotek, yang menyerahkan hak atas kepemilikan properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Individu, perusahaan perseorangan, dan persekutuan menggunakan utang wesel hipotek lebih sering dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Peminjam biasanya menerima uang tunai sebesar nilai nominal atau face amount dari wesel hipotek tersebut. Dalam kondisi itu, nilai nominal wesel merupakan kewajiban yang sebenarnya, serta tidak melibatkan akun diskonto maupun premium. Namun, ketika pihak pemberi pinjaman mengenakan biaya yang disebut points, total uang tunai yang diterima oleh peminjam akan menjadi lebih kecil dari nilai nominal wesel tersebut. Nah, poin ini akan menaikkan suku bunga efektif di atas suku bunga yang tertera pada wesel, dan satu poin nilainya setara dengan 1% dari nilai nominal wesel. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marla Melia dengan NPM 25013010085. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari chapter 14, yaitu tentang extinguishment of non-current liabilities atau pelunasan kewajiban jangka panjang. Ada 3 topik utama yang akan saya bahas pada materi kali ini. Nah, yang pertama, apa itu extinguishment of debt? Secara sederhana, ini adalah proses penyelesaian atau pelunasan utang jangka panjang, baik sebelum maupun saat jatuh tempo. Ada 3 cara yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama dengan kas, kedua dengan mengalihkan aset atau saham, dan yang ketiga dengan memodifikasi syarat utang. Yang perlu diingat, gain atau loss dari proses ini harus langsung diakui di income periode tersebut. Nah, baik, berikutnya ini ada cash before maturity atau pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Ada 2 istilah penting di sini. Yang pertama itu requisition price, adalah jumlah yang dibayar termasuk call premium. Yang kedua ada carrying amount, adalah nilai buku obligasi pada saat pelunasan. Jika carrying amount lebih besar dari requisition price, perusahaan mencatat gain. Sebaliknya, jika requisition price lebih besar,
perusahaan mencatat di loss. Nah, baik, selanjutnya di sini itu ada assets or securities. Nah, metode kedua adalah pelunasan dengan mengalihkan aset atau menerbitkan saham. Ada dua subkasus. Yang pertama, transfer aset, contohnya itu bond mortgage, mengalihkan real estate senilai 16 juta dolar untuk melunasi utang 20 juta dolar. Ada dua pengakuan. Yang pertama itu loss atas pelepasan aset sebesar 5 juta dolar karena nilai buku lebih tinggi dari FV, dan gain atas penyelesaian utang sebesar 4 juta dolar. Kedua penerbitan saham prinsipnya sama. Saham dicatat pada nilai wajar dan selisihnya diakui sebagai gain. Lalu selanjutnya di sini itu ada modification of trends. Metode ketiga adalah modifikasi syarat utang. Ini terjadi ketika kreditur memberikan kompensasi kepada debitur yang kesulitan keuangan, misalnya menurunkan bunga, memperpanjang jatuh tempo, atau mengurangi pokok utang. Secara akuntansi, utang lama dihapus, utang baru dicatat pada nilai wajar menggunakan market rate, dan gain diakui sebesar selisihnya. Perlu dicatat, jika modifikasinya tidak substansial, tidak ada gain yang diakui. Selanjutnya yaitu presentation and analysis. Yang pertama di sini ada fair value option atau opsi nilai wajar. Nah, berdasarkan IFRS, perusahaan itu punya opsi untuk mencatat liabilitas pada nilai wajar atau market value. Mengapa? Karena ini tuh memberikan gambaran yang lebih relevan tentang kewajiban perusahaan saat ini dibandingkan dengan biaya historis. Ya, Companies itu memiliki opsi untuk mencatat sebagian besar kewajiban keuangan pada nilai wajar, bukan pada biaya amortisasinya. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, tidak adanya perubahan nilai wajar dari satu periode ke periode lainnya, dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Kepemilikan yang belum terrealisasi, hal ini memungkinkan laporan keuangan untuk mencerminkan perubahan suku bunga dan kualitas kredit secara langsung. Selanjutnya yaitu off-balance sheet financing, yaitu upaya meminjam uang sedemikian rupa sehingga mencegah pencatatan kewajiban pada laporan posisi keuangan. Rasionalnya, yaitu yang pertama ada akses kredit, yaitu meningkatkan persepsi kualitas neraca untuk mendapatkan pinjaman yang lebih murah. Selanjutnya ada perjanjian pinjaman, yaitu menghindari pelanggaran batas uang. Lalu ada penilaian aset, yaitu beberapa orang itu percaya bahwa pelaporan utang yang kurang diimbangi dengan pelaporan nilai aset yang kurang diimbangi. Lalu ada bentuk umum OBSF, yaitu off balance sheet financing, yaitu ada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, ada entitas tujuan khusus, dan juga ada sewa operasi. Selanjutnya yaitu presentation of non-current liabilities. Dan dalam laporan posisi keuangan, non-current liabilities itu biasanya terdiri dari obligasi, pinjaman jangka panjang, dan kewajiban lain seperti pensiunan. Selain itu, perusahaan itu juga wajib mengungkapkan detail seperti bunganya, jatuh temponya, dan jaminan di catatan laporan keuangannya. Dan yang terakhir di sini ada analysis of non-current liabilities. Nah, untuk analisis ada beberapa rasio penting, yaitu ada debt to equity untuk melihat seberapa besar pendanaan dari utang dibandingkan dengan modal. Lalu ada interest coverage ratio untuk melihat kemampuan bayar bunga. Nah, itu penting untuk menilai risiko keuangan perusahaan.